Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan kembali terkait pertidaksamaan linear. Eh, Mungkin kamu sudah belajar terkait dengan pertidaksamaan linear ini di kelas SMP kali ya. Saya hanya mengulang kembali saja, dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Yang pertama, dari pertidaksamaan linear itu sendiri, kita akan dapatkan bahwa x kurang dari, bentuknya adalah kurang ya, atau lebih dari. Contoh misalnya bentuknya adalah x lebih dari a, x kurang dari a, atau y lebih dari a, atau y kurang dari a. Nah, kemudian ada juga yang ditambahkan sama dengan. Misalnya x lebih dari atau sama dengan a, x kurang dari atau sama dengan a, y kurang dari atau sama dengan a, y kurang dari sama dengan a. Nah, dalam memvisualisasikan dalam sebuah persamaan, kita tahu bahwa perbedaannya adalah kalau kita menggambarkan sebuah kalimat pertidaksamaan murni, artinya tidak menambahkan sama dengan, itu yang saya sebut, maka kita akan gambar dengan menggunakan garis putus-putus. Itu kayak gitu ya. Tapi ketika kita menggambarkan, ketika tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan di bawahnya, maka kita akan gambar garis berupa garis lurus. Yuk kita ambil contoh, misalnya saya membuat sebuah persamaan, misalnya persamaannya itu adalah x lebih dari 4. Maka saya pastikan dulu dia ada di grafik sumbu apa. Saya sudah gambarkan grafik kartesius, di mana yang mendatar merupakan sumbu x, ini merupakan sumbu y. Karena ditanya adalah x kurang dari 4, maka saya akan letakkan titik ini di 4. 1, 2, 3, 4. Maka dia akan di garis 4. Saya geser ke sini, nanti akan saya buatkan garis. Maka saya tinggal buatkan garis, karena bentuknya adalah pertidaksamaan murni, maka saya akan buat seperti ini. Grafiknya garis putus ya. Yaitu x kurang dari 4. Nah, sekarang karena dia bentuknya pertidaksamaan, maka ada himpunan penyelesaian. Maksudnya himpunan penyelesaian adalah apa? Artinya daerah yang masih memenuhi prasyarat dari sebuah kalimat pertidaksamaan. Di mana kalimat pertidaksamaan yang kita gunakan di sini adalah x lebih dari 4. Maka apa himpunan penyelesaian yang mungkin? Yaitu misalnya 5, 6, 7. Itu masuk ya. Berarti kita lihat 5, 6, 7 berarti ada di sekitar mana nih? Misalnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri untuk memenuhi pertidaksamaan ini. Betul, jawabannya ada di sebelah kanan. Maka di sebelah kanan ini merupakan area yang akan kita arsir. Nah, maka ini emang harus ada arsiran itu kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan x lebih dari 4. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya bentuknya adalah, saya buat persamaan lagi misalnya, yang x, misalnya saya buat di sini ya. Misalnya buatnya x lebih dari min 3. X kurang dari min 3. Nah, kalau x kurang dari min 3, maka bentuknya sama, nak. Kita tinggal buat sebuah persamaan saja. Berarti dia min 3, min 1, min 2, min 3. Maka ini min 3. Saya geser dikit kali ya, biar dia nggak terlalu kena kurva nanti ketika saya menggambarkan kurva. Oke, min 3 di sini. Kemudian saya gambar sebuah kurva. Kurvanya putus apa lurus? Betul, grafiknya adalah putus-putus. Maka saya gambarkan putus-putus ini. Nah, gitu ya. Nah, berarti tinggal kita cari cek deh bentuk himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan x kurang dari min 3. Apa yang kurang dari min 3? Misalnya, oke, misal titiknya himpunan penyelesaiannya adalah misalnya min 3 itu 0. 0 mungkin nggak? 0 memenuhi nggak min 3? 0 lebih kurang dari min 3, betul nggak? Salah ya, berarti 0 bukan merupakan himpunan penyelesaian. Berarti bukan dia tidak akan bergeser ke kanan, berarti dia akan bergeser ke arah kiri. Oke, berarti ini saya hapus. Berarti geser ke arah kiri, maka saya arsir sebelah kiri. Ini adalah himpunan pertidaksamaan. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya himpunannya berupa tidak pertidaksamaan dengan menggunakan sama dengan? Bagaimana caranya Pak? Caranya cukup mudah, sama. Saya bukan buat persamaan baru dengan menggunakan biru. Misalnya saya buat y kurang atau sama dengan misalnya 4. Mana persamaannya? Berarti dia ada di sumbu y ya, di sumbu y.
positif, maka sumbu Y itu letaknya ada di mana? Di sini, tegak lurus. Maka dia 4, maka berarti bentuknya 4, maka berarti 0, 1, 2, 3, 4, berarti 4 di sini ya. Set ke atas biar nggak sama. Kemudian dia bentuknya apa? Lurus apa putus? Lurus ya. Kenapa lurus? Karena bentuknya dia ada sama dengan. Maka saya buat garis seperti ini. Garis lurus seperti itu. Sudah jadi ya. Kita geser-geser dikit biar sama kayak grafik. Oke, sudah sama. Grafiknya 4. Nah, sekarang bentuknya bagaimana nih? Lebih dari. Kalau lebih dari berarti ke atas apa ke bawah? Betul, kalau lebih dari kan kalau untuk memenuhi kalimat persamaan maka garis bilangan yang berada di atas 4 itu akan memenuhi persamaan. Maka berarti daerah sini kan yang akan memenuhi persamaan. Kalau yang daerah ini tidak memenuhi persamaan. Misalnya seperti 5, 6, maka ini bentuk yang memenuhi persamaan. Maka ini akan saya arsir. Itu kurang lebih kayak gitu ya. Oke, begitu juga dengan sama dengan yang 3 itu ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan.